Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada teman kalian yang masuk hari ini? Adit. Adit. Kenapa Adit? Izin sakit? Ya, kita doakan untuk teman kalian Adit yang masuk hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya bisa ikut serta lagi ya dalam pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Ya, untuk sebelum masuk ke pembelajaran ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Galang, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amantu lakum dinakum wa amantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan wa nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kecerdasan yang bermanfaat. Amin. Mulai. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap negara Republik Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai pada hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sebelum itu kita akan melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat ya biar kalian lebih semangat lagi untuk mengawali pembelajaran hari ini. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, semangat lagi. Nah, masuk ke materi pembelajaran hari ini adalah tentang penampakan alam buatan. Apa itu penampakan alam? Penampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh proses alam seperti gunung dan sungai. Sebaiknya, penampakan alam buatan adalah area atau bentang alam yang sengaja diubah maupun dibangun oleh campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penampakan alam merupakan segala bentang alam yang ada di bumi dan tercipta akibat peristiwa alam, baik di daratan maupun perairan. Gunung, kalian tahu gunung? Tahu. Gunung apa saja yang kalian ketahui? Gunung Bromo, Ciremai, Gunung Labuan Perahu, Gunung Semek, Gunung Rinjani, Gunung Rinjani, Gunung Semeru. Ada yang paling dekat, di Ciamis juga ada Gunung Syawal, Gunung Kawal. Di Garut, Gunung Cikuray. Ya, itu adalah beberapa nama-nama gunung yang cukup populer. Data gunung, dataran yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Kalau yang ini Gunung Everest itu adanya di Nepal, ya, di negara yang lain. Ada juga Gunung Rinjani yang tadi disebutkan oleh Bapak, itu ada di Indonesia, ya, di Lombok kalau nggak salah. Sungai, aliran sungai adalah air yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju muara di laut. Jadi dari hulu itu sumber air yang terakumulasi terus mengalir sampai jauh, kemudian menuju muara laut disebut sungai. Sungai apa yang kalian ketahui? Sungai apa? Sungai Amazon. Sungai Nil ada di mana?
Sungai ini ada di Sungai Musi. Sungai Musi ada di mana? Di ya. Nah, itu ada beberapa nama sungai ya. Terus ada danau. Danau cekungan luas di daratan yang terisi air secara alami. Kalau kalian pernah melihat sebelum ke gunung itu ada danau. Itu adalah cekungan yang sangat dalam, kemudian terisi oleh air yang sangat banyak. Ada juga laut dan samudra, perairan asli yang sangat luas dan memisahkan antara pulau dan benua. Ya, bisa dimengerti kan? Kita Indonesia dikelilingi oleh laut. Kita kan negara kepulauan ya, dikelilingi oleh laut. Nah, di dalam peta kan Indonesia di atas. Kita dikelilingi oleh laut, lihat semuanya. Tuh, dikelilingi laut mulai dari Sumatera, ada juga Banda Aceh, Kalimantan, Sulawesi, mulai dari daerah istimewa Yogyakarta. Semuanya dikelilingi oleh laut. Jadi kita terpisah oleh laut ya. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa penampakan alam buatan dan penampakan alam yang terjadi karena proses alam. Di sini ada beberapa contoh gambar penampakan alam buatan, penampakan alam yang tercipta oleh alam itu sendiri karena proses waktu ya. Nah, di sini tadi kan disebutkan ada gunung apa tadi? Gunung Bromo, Sungai Ciliwung. Kalian tahu Sungai Ciliwung ada di mana? Jakarta. Dataran tinggi Dieng, pernah dengar kan? Dataran tinggi Dieng ini tempat wisata. Ini adalah penampakan alam yang sangat indah. Kemudian ada pantai Parangtritis. Ini ada di mana? Di Yogyakarta. Nah, Danau Rongkolo ada di mana? Di Jawa Timur. Ini danau karena yang Bapak sebutkan itu adalah cekungan yang terisi oleh air. Itu adalah dataran yang berbentuk cekung terisi oleh air berada di kaki Gunung Semeru. Gunung Semeru kan sering meletus ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, dari semua penampakan alam ini, penampakan alam yang ada di Indonesia, kita seharusnya sebagai warga negara yang baik harus menjaga kelestariannya. Contoh kasus di Padang Gunung Bromo tahun berapa ya? Ada sebuah kasus salah satu pasangan yang akan melakukan sesi foto shoot untuk prawedding, kita sengaja membakar bukit dan bukit itu sangat indah, disebutnya Bukit Teletabis. Alhasil dari percikan yang dibuat dari flare, tahu flare? Yang kalau di stadion itu yang warna merah asap. Nah, si flare itu membakar seluruh hampir semua area lahan Bukit Teletabis tersebut. Tahu kan film Teletabis? Tahu? Yang padang hijau. Yang padang hijau itu nah, area itu terbakar habis menjadi hitam. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidaksengajaan yang dibuat oleh manusia tidak bisa menjaga kelestarian yang ada di penampakan alam ini. Jadi mengerti? Jadi kalian ketika suatu saat nanti akan pergi ke tempat manapun, kalian harus tetap menjaga kelestarian alam tersebut, mulai dari jangan buang sampah sembarangan ataupun merusak fasilitas yang ada di alam tersebut, ya seperti itu. Dan seharusnya juga kalian menjaganya karena penampakan alam ini menjadi salah satu daya tarik untuk kita bermain, daya tarik wisatawan dan sebagainya. Nah, itu sepintas informasi tentang Gunung Bromo. Ini Gunung Bromo ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Ini ada di Jakarta. Nah, itu yang terlihat. Ini kan apa sih? Sungai Ciliwung ini kondisinya kotor apa bersih? Kenapa bisa kotor? Buang sampah, kotoran dari rumah semua turun ke sungai. Jadinya karena saking padatnya penduduk yang ada di Jakarta, semuanya buang sampah ke sungai tersebut, jadinya sungainya jadi kotor dan tercemar. Ini sudah tidak bisa lagi airnya sudah tidak bisa lagi diproduksi untuk dikonsumsi. Sudah sangat tercemar. Berarti orang-orang yang di sini tidak menjaga kebersihan dan kelestarian sungai tersebut ya. Nah, kemudian ada dataran tinggi Dieng. Di sini dataran tinggi Dieng sangat indah kan dari gambar. Dan memang indah katanya, karena mau juga belum ke sana. Di sini masih asli, suhunya sangat dingin dan kemudian ini hampir dijaga kelestariannya karena salah satu objek wisata yang bisa mendatangkan orang setiap tahunnya. Ya. Ada juga pantai Parangtritis, sama seperti pantai yang ada di kita, salah satunya Pantai Pangandaran, berupa pantai, tempat rekreasi, tempat kalian bermain, pertama bersama keluarga. Nah, kemudian ada penampakan buatan di Pulau Jawa. Bendungan Jatiluhur, tahu di mana? Di Purwakarta. Bendungan Jatiluhur ini adalah bendungan yang dibuat untuk mensuplai air dan juga untuk membangkit tenaga listrik. Kalau tidak salah ya, tenaga listrik. Ini berada di Purwakarta. Terus ada monumen nasional apa ini? Monas. Monas. Tadi di mana?
Monas di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ini adalah salah satu monumen nasional yang dibangun oleh pemerintahan kita di zaman Soekarno. Kemudian ada Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Belum? Pasti suatu saat akan pergi ke sana ya. Ada juga perkebunan apel Malang. Ini salah satu perkebunan yang dibuat oleh manusia. Dari semua ini dibuat oleh manusia. Tidak terbentuk oleh alam itu sendiri. Bukan karena proses alam sekian ribu tahun atau sekian juta tahun yang lalu gitu. Jadi ini memang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Apel. Karena apel ini ditanam setiap bulannya atau mungkin setiap tahunnya akan panen untuk memenuhi kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Ataupun mungkin kita juga bisa makan apel Malang ini. Ya, sering kan makan apel kadang-kadang kan suka beli apel kan. Nah, kemudian ada kawasan industri Sidoarjo ini lebih kepada apa ya? Disebutnya kawasan PT perusahaan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah perbedaan penampakan alam alami yang ada di Pulau Jawa dan penampakan alam buatan. Kalau untuk proses laut, danau, kemudian gunung, itu tercipta sekian juta tahun yang lalu. Bahkan mungkin kita tidak, saya mau juga, karena masih di mana dan belum apa-apa juga ya. Karena bentuknya jutaan tahun. Bahkan mungkin masih di zaman apa ya? Di zaman manusia primitif. Ya. Nah sekarang kalian, ini di sini ada materi pembelajaran tentang penampakan alam buatan, penampakan alam dan buatan. Kalian cermati video berikut dan amati. Setelah itu, setelah memahami video yang ditanyakan berikut, kalian akan Bapak bagikan LKPD untuk kalian isi. Namun di sela-sela sebelum mengisi LKPD, kalian akan Bapak ajak untuk mengamati apa saja yang bisa kita amati di luar, di lingkungan sekolah kita tentang penampakan alam dan penampakan alam buatan. Ya, salah satunya seperti adanya tanaman, adanya tiang bendera, adanya tembok, adanya tanaman yang lain juga. Kita akan amati apa saja yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Mulai dari apakah ada hewan, ada serangga, ataupun yang lainnya ya. Sekarang tonton dulu video ini. Nanti setelah ini kita keluar ruangan per kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Tia akan membahas materi IPAS mengenai aku dan lingkungan sekitarku. Materi IPAS ini adalah materi bab 5 untuk kelas 3 SD. Kita lihat yuk materi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah denah rumahku. Yang kedua adalah denah tempat tinggalku. Dan yang ketiga adalah penampakan alam dan buatan. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola sesuai dengan arah mata anginnya. Penampakan alam dan buatan. Nah, seperti yang kalian lihat, penampakan alam dan buatan adalah dua hal yang berbeda. Penampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Sedangkan penampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Penampakan alam dan penampakan buatan akan membantu dan memudahkan kita ketika kita mencari suatu lokasi menggunakan denah. Dalam denah, keduanya digambarkan dengan menggunakan simbol. Sekarang kita lihat yuk contoh-contoh penampakan alam dan penampakan buatan. Contoh penampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu penampakan alam perairan dan penampakan alam daratan. Penampakan daratan adalah semua penampakan alam yang bisa kalian temui di darat dan tidak digenangi air. Sedangkan penampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi oleh air. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar. Selanjutnya kita akan lihat contoh penampakan buatan. Ada gedung, jembatan, bendungan, jalan tol atau jalan layang, serta terowongan dan lain sebagainya yang dibuat oleh manusia, bukan terbuat secara alami. Baik anak-anak, kita sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang penampakan alam dan penampakan alam buatan. Tadi kan sudah disebutkan sama Bapak ya. Sekarang per kelompok Bapak ajak keluar dulu, yang lain tunggu dulu di kelas ya. Per kelompok Bapak ajak keluar dulu.
1, 2, 3. Sekarang kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk menuliskan apa saja yang ada yang telah kalian catat dari pengamatan kalian barusan di luar, ya. Silakan ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Silakan. Silakan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusikan apa saja yang kalian tadi lihat di luar ruangan dan catat di dalam RKPD tersebut. Ya. Selesai? Selesai? Ya, sekarang masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan apa saja yang telah dicatat di LKP tersebut. Silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Di sini detektif. Tugas. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Dengar suaranya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelas suaranya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Berbalik lagi. Kapan aja dikumpul.
Silakan duduk kembali. Nah, kalian tadi telah melakukan pengamatan dan melakukan presentasi dari setiap kelompok. Dari banyaknya pengamatan dan lamanya pengamatan yang kalian lakukan, kalian pasti bisa membedakan mana itu penampakan alam dan mana itu penampakan buatan. Batu, itu penampakan buatan atau penampakan alam? Penampakan alam. Karena batu tidak dibuat, tapi dia sudah ada dari jutaan tahun yang lalu. Nah, kemudian tadi kan kalian banyak di luar mengamati pot bunga, pot tanaman, itu penampakan alam atau buatan? Buatan. Karena dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena pot itu tempat media tanam sebuah tanaman. Jadi dimaksudkan agar lahan tanaman bisa dimaksimalkan dalam bentuk sekian, ya. Dan kalau biasa tanaman langsung ditanam di area yang luas. Karena tidak semua orang punya tanah yang luas, berarti caranya adalah mengambil tanah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebagai media tanam. Terus, tadi di luar ada lapangan bola ataupun halaman sekolah, itu penampakan alam atau penampakan buatan? Buatan. Karena dibuat oleh manusia, dikhususkan untuk kebutuhan tertentu, ya. Untuk kalian upacara, untuk kalian bermain sepak bola, bermain voli dan sebagainya, ya. Nah, kalian sudah dapat membedakan mana itu penampakan alam dan mana penampakan buatan. Kalau tadi mau dulu ini benda mati atau benda hidup? Mati. Monas, tunggu Monas. Mati. Bendungan? Nah, seperti itu materi pembelajaran pada hari ini. Bapak harap kalian untuk kedepannya bisa lebih paham lagi dan semangat lagi untuk belajarnya. Bapak rasa kalian sudah mampu untuk menguasai materi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama, dipimpin oleh Kala. Silakan Kala.